warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita coba sedikit menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 4747 tentang seorang laki-laki ahli maksiat tetapi di akhirat masuk surga. Ya. Ada seorang laki-laki ahli maksiat tapi di akhirat masuk surga. Ini yang menceritakan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sahabat Ibnu Umar yang menceritakan hadis ini, kata beliau, aku mendengar Nabi menceritakan kisah ini lebih dari sekali. Jadi Nabi beberapa kali mengulang kisah ini kepada sahabat, ya. Saya bacakan aja Pak hadisnya, ya. Nanti kita ambil hikmahnya. Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala berkata, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan. Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW sebuah kisah, ya, laulam asma'uhu illa marratan aw marratain. Ya, aku mendengarnya bukan hanya sekali, bahkan sekali atau dua kali. Hatta ada sab'a marrat, bahkan dia belum mengatakan aku mendengarnya bukan sekali dua kali, tapi Nabi menceritakan kisah ini sampai aku mendengarnya, kata Ibnu Umar, sampai 7 kali, ya. Jadi kalau saya menceritakan hadis ini, kemudian ada Ustadz Wane menceritakan hadis ini, Pak, dengarkan aja lah Pak, ya. Ya, karena sahabat aja Pak sampai 7 kali mendengarkan kisah ini. Walakin sami'tuhu aktsar min dzalik, bahkan aku mendengarnya lebih dari itu, ya, mungkin bisa lebih dari 7 kali, kata Ibnu Umar. Qala, Nabi bersabda, kana al-kiflu min bani Israila la yatawarra min dhanbin amilah. Dulu kala ada seorang laki-laki yang bernama Kifli dari kalangan Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang bernama Kifli dari Bani Israel yang dia tidak pernah bisa lepas dari dosa yang dilakukannya. Jadi dia, Nabi mengatakan, ya tawarra min dzanbin amilah, tidak pernah bisa lepas dari dosa yang dilakukannya. Fa'atatu imra'atan fa'ataha sittina dinaran ala ayyataha. Suatu hari, kata Rasulullah, ada seorang perempuan miskin yang datang kepada Kifli meminta bantuan. Yang meminta bantuan uang lah Pak, minta bantuan finansial, ya, karena dia sangat miskin. Tanpa pikir panjang Pak, Kifli lalu memberikan si perempuan tadi sekitar 60 dinar. Ya, 60 dinar itu, kalau 1 dinarnya itu Pak 2 gram emas, ya. Ya, 1 dinar itu kurang lebih 2 gram emas, ya. Kalau 60 dinar berarti 120 gram emas, ya. Kalau kali berapa sekarang 1 gram? Ya, hampir 3 juta kan ya Pak, ya. Ya, anggaplah 2.500.000 kali 6 120, ya, tinggal dihitung saja lah Pak, ya. Ya, besar lah, ya. Ya besar, ya. 300 jutaan lah kira-kira dikasih oleh Kifli bantuan. Itu pinjaman Pak. Tapi syaratnya, kata Kifli, ala ayyataha. Tapi syaratnya si perempuan ini harus mau melayani Kifli di tempat tidur. Ya, memang dia tukang maksiat Pak, ya. Jadi ketika ada orang yang minta bantuan, ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Pak, ya. Kata Kifli, aku kasih ini 60 dinar, ya bukan uang sedikit, ya, tapi syaratnya engkau tidur dengan aku, dia bilang.
Falamma qa'ada minha maq'ada rajuli min imra'atin adat wa bakat. Ya, bahasa kitanya apa? Tatkala hampir dieksekusi lah ya. Hampir dieksekusi ya. Artinya mereka sudah berada di kamar berdua ya. Kifli mendapati si wanita ini bergetar dan menangis ya. Ya, apa namanya, gemeteran dan menangis. Faqala, lalu Kifli berkata, "Majib kiki, tuki, wahai wanita, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau tidak suka kepadaku?" Ya, Kifli berpikirnya perempuan ini tidak suka mungkin sama Kifli ya, sehingga dia menangis. Ya, nah, jadi Kifli bertanya, kenapa kok perempuan ini menangis dan gemeteran? Ya. Qalat, enggak, aku bukan karena tidak suka kepadamu. Walakin hadza aradun lam a'maluhu qattun wa inna ma hamalani alaihi al-haja. Dia mengatakan, aku ini masalahnya yang membuat aku menangis, kata si perempuan tadi. Masalahnya adalah karena ini adalah dosa yang pertama akan aku lakukan. Ya. Jadi aku belum pernah berzina, dia bilang ya. Ini belum pernah berzina ya. Jadi aku ini dia takut ya melakukan perbuatan zina itu karena aku belum pernah berzina selama ini. Ya. Dia mengatakan aku terpaksa melakukan menuruti syarat yang kau berikan itu karena memang aku sangat butuh uangnya ya. Sangat butuh uangnya. Qala, kemudian Kifli berkata, "Fataf'alina hadza wa lam taf'alihi qattun." Ya, engkau akan melakukan perbuatan zina ini yang selama ini engkau belum pernah lakukan. Ya, qala, kata si perempuan tadi, ya, aku akan melakukan perbuatan yang belum pernah aku lakukan. Jadi Pak Kifli itu pertanyaannya pertanyaan aneh, Pak. Ya, merasa aneh kok ada perempuan zaman sekarang yang tidak pernah berbuat dosa itu ya. Ya, dalam logika kita apa sangat wajar sih Kifli kalau aneh ya. Karena Kifli tukang maksiat ya, berarti kan lingkungannya ahli maksiat semua ya. Makanya begitu mendapati orang yang tidak pernah berbuat dosa, aneh buat Kifli ya. Aneh buat Kifli ya. Karena lingkungan Kifli orang-orang tidak baik semuanya. Qala, kemudian Kifli berkata, summa nazala faqala, kemudian Kifli tidak jadi Pak ya, turun dari ranjang ya. Turun dari ranjang, lalu dia berkata, idhabi fadanadir laka. Nah kalau gitu kamu pergi saja, ambil uangnya, ambil dinarnya ya. Jadi mohon maaf Pak Kifli tidak jadi mencampurinya karena merasa tidak tega ya. Merasa tidak tega, kata Kifli, dah kamu pergi aja, bawa tuh dinarnya itu ya, nggak usah diganti, udah ambil aja buat kamu ya. Ya, kemudian summa qala, kemudian Kifli berkata, wallahi la ya'sillahal kiflu abadan. Dia mengatakan, demi Allah, mulai hari ini Kifli tidak akan bermaksiat lagi. Ya, Masya Allah Pak ya. Dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, mulai hari ini Kifli tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Itu pernyataan Kifli, Pak. Ketika si perempuan tadi yang mau dizinai tidak jadi, perempuannya pergi, lalu Kifli bersumpah demi Allah, dia mengatakan Kifli mulai hari ini tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah. Famata min lailatihi. Ternyata di malam harinya Kifli meninggal dunia. Ya, mungkin karena Nabi mengatakan di malam harinya Kifli meninggal dunia, berarti kan kejadian tadi pada waktu siang. Ya, siangnya Kifli hampir berzina, kemudian dia tidak jadi berzina, lalu dia bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan maksiat lagi. Dan malamnya Kifli meninggal dunia. Ya. Bahasa kitanya taubatnya Pak belum 12 jam kira-kira ya. Ya, kalau kejadiannya misalkan jam 2 siang, ya, kemudian Kifli meninggal jam 8 malam, itu berarti kan belum 12 jam taubatnya. Ya. Kemudian fa'asbaha maktuban ala babihi, kemudian tertulislah di pintu rumahnya Kifli. Nah, Pak, tertulis di pintu rumah Kifli, itu yang menulis Allah, Pak. Ya. Ya, apa tulisannya Kak? Qad ghafarallahu azza wa jalla li Kifli. Allah telah mengampuni semua dosa Kifli dan memasukkan ke surga. Masya Allah Pak ya. Jadi Bani Israel itu Pak ya, itu syariat Bani Israel Pak ya. Itu kalau mereka berbuat dosa besar Pak ya. Ini nggak tahu nih kalau syariat ini berlaku buat umat Nabi Muhammad Pak, ada enaknya tapi ada tidak enaknya ya. Jadi umat Bani Israel itu umat Nabi Musa itu Pak. Kalau mereka berbuat dosa besar, lalu kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan ketahuan Pak sudah diterima atau tidaknya tobatnya. Dari mana ketahuannya Pak? Itu kalau tobatnya diterima Allah,
itu akan tertulis di pintu rumahnya, itu tulisan bahwa taubatnya telah diterima atau dosanya telah diampunkan. Ada tulisan, Pak. Itu warna putih. Masya Allah, Pak. Itu yang langsung, itu yang Allah langsung, Pak. Ya, itu Masya Allah, Pak. Enak gak kira-kira, Pak? Ya, enak, Pak ya? Enak ya? Bani Israel itu, Pak, kalau berbuat dosa, ya kalau dia taubat sama Allah, itu ada tulisan di pintu rumahnya bahwa dia telah diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kifli itu, Pak. Ya. Cuma, Pak, konsekuensinya kalau dia sudah diterima tobatnya, Pak, ada tulisan bahwa dosanya telah diampunkan, konsekuensinya dia harus bunuh diri. Harus bunuh diri, Pak, ya. Jadi bukti tobatan nasuha Bani Israel kalau sudah diterima tobatnya harus bunuh diri, ya. Ya, bisa kebayang, Pak, ya. Kalau syariat Nabi Muhammad begitu, Pak, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad begitu, Pak, ya. Ya, ya, kita pernah berbuat dosa besar, kemudian kita tahu bersama Allah, ditulis di pintu rumah kita bahwa dosa kita diampuni, maka konsekuensinya harus bunuh diri. Jangan-jangan kita ini Pak sudah meninggal semua nih Pak, bunuh diri semua gitu ya. Ya, saya tidak menuduh bapak-bapak ya, tidak menuduh siapapun. Mungkin saja di antara kita pernah berbuat dosa besar Pak ya. Pernah berbuat dosa besar, kemudian bertobat sama Allah. Kalau Bani Israil Pak akan ketahuan, ya akan ketahuan ya. Ya, fatubu ila bari'ikum, ya faktulu anfusakum kata Allah, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, kemudian berbunuhlah diri kalian. Ya. Jadi ini syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa. Ya. Dan ini syariat tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad justru kalau bunuh diri malah jadi dosa besar Pak ya. Nah ini Masya Allah Pak, ini Kifli ini Pak, dia siangnya mengatakan wallahi la asillahal kiflu abadan. Mulai saat ini Kifli tidak akan lagi berbuat dosa kepada Allah selamanya. Nah, ternyata malamnya beliau meninggal dunia. Belum sempat bunuh diri nih, Pak. Ya, dia belum sempat bunuh diri ya, belum sempat bunuh diri ya sudah meninggal duluan, Pak. Meninggal duluan, tapi ternyata di pintu rumah ada tulisan Qarghafarallahu lil Kifli. Allah telah mengampuni semua dosa-dosa Al-Kifli. Ya, kalau sudah diampunkan semua dosa pasti masuk surga kan? Pasti masuk surga, Pak. Masya Allah, Pak ya. Ini temanya malam ini Pak mirip dengan khutbah saya yang kemarin Pak Jumat Pak ya, ini sambungan ya khutbah yang kemarin Pak ya. Ya intinya adalah bahwa yang kemarin saya di khutbah Jumat saya sampaikan bahwa nasib kita di akhirat apakah surga atau neraka sangat tergantung dari amal yang terakhir Pak ya, sangat tergantung dari amal yang terakhir Pak ya, itu intinya Pak ya, dan itu sudah saya jelaskan di khutbah Jumat kemarin Pak ya. Ini intinya itu Pak. Tapi dalam hadis ini Pak ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil Pak ya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang pertama adalah bahwa kenikmatan dunia bagi orang beriman itu adalah fitnah, adalah ujian ya, adalah ujian ya. Jadi kenikmatan dunia itu bagi orang beriman adalah fitnah ya, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu artinya ujian keimanan yang sangat berat. Itu fitnah namanya Pak ya. Jadi kalau Al-Quran sudah menggunakan bahasa kata fitnah, itu artinya ujian keimanan yang sangat berat. Maka Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, yang disebut dengan penuh dengan fitnah itu bahwa di zaman yang ujian keimanannya sangat berat ya. Qatita'il muslim kata Nabi, saking fitnah ujian keimanannya sangat berat kata Nabi, sampai di zaman itu bagaikan gelapnya malam. Ya, kalau gelap malam itu kita tidak bisa lagi membedakan warna, Pak. Ya, warna merah, kuning, hijau, kelabu itu kalau gelapnya malam kan tidak bisa membedakan, saking gelapnya. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman, berarti kan zaman kita sekarang, ya. Ini berarti ini zaman penuh dengan fitnah sampai kata Nabi bagaikan gelapnya malam. Maksudnya adalah sangat sulit membedakan mana benar mana salah Pak. Sangat sulit membedakan mana benar mana salah ya. Saking sulitnya kita membedakan mana benar mana salah, sampai kata Nabi di zaman itu para pengkhianat dipercaya diberikan amanah kepemimpinan, orang jujur disingkirkan ya. Nggak tahu sekarang terjadi atau enggak nih Pak ya. Ya orang-orang yang berkhianat itu diberikan kepercayaan, saking sulit membedakannya ya. Sekarang mungkin dengan media Pak ya, apa namanya, pencitraan ya, kampanye besar-besaran Pak ya. Sampai ada orang-orang yang menjalankan syariat Islam Pak dituduh radikal, dituduh fundamental, dituduh ekstrim Pak ya. Sehingga kita orang-orang yang tidak mengerti agama bingung membedakan siapa sih benar ya. Islam itu mana yang benar tuh Pak ya, mana yang benar ya.
Sekarang banyak ustadz-ustadz juga dai-dai yang mengajak kepada dakwah kepada kesesatan Pak atas nama ustadz ya. Ya, mungkin Bapak pernah dengar Pak ya, ada lagi Pak, sekarang lagi viral Pak ya. Ada ustadz yang mengatakan bahwa ngerokok itu sekali isap itu berpahala ya. Ya. Hah itu artinya dia kata-kata Allah katanya ya. Jadi kata-kata Allah. Jadi sekali isap, berarti Allah. Berarti memuji nama Allah ya. Itu lagi viral tuh Pak ya, lagi ramai itu Pak ya. Ada seorang ustadz ya. Dia mencontohkan di depan jamaah kalau bahwa ngerokok itu pahalanya sangat besar dia bilang ya. Karena para perokok itu pasti memuji Allah terus ya. Subhanallah Pak ya. Ini kan bagi orang-orang yang tidak paham Pak akan dianggap itu sebuah kebenaran Pak ya, sebuah kebenaran. Ya ini jadi Allah katakan bahwa kesenangan dunia bagi orang beriman itu adalah fitnah, ujian keimanan yang sangat berat ya. Ya, bahkan Bapak ya, kita ini semua ya, Bapak terutama yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah pasti akan dimudahkan rezekinya. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa dalam surat Jin ayat 16 ya. Jika kamu kata Allah istiqomah di jalan Allah ya, taat istiqomah di jalan Allah, pasti Allah akan mencurahkan air yang segar kepadamu. Jadi kalau kita istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezeki kita, Pak. Jadi kadang-kadang rezeki itu Allah mudahkan bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah katakan kalimat berikutnya linaftinahum fi, sebagai bentuk ujian. Ya, sebagai bentuk ujian, sebagai fitnah. Nah, yang menariknya, Pak, ternyata di Al-Qur'an diceritakan orang-orang yang beriman yang diuji dengan kenikmatan ya, dengan kesenangan dunia, itu mayoritasnya tidak lulus. Tidak lulus dengan ujian kesenangan itu tidak lulus ya. Maka Rasulullah SAW yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah takutnya umatnya diuji dengan kenikmatan Pak ya. Kenikmatan karena Nabi mengatakan banyak yang tidak lulus Pak ya. Banyak yang tidak lulus ya. Bahkan ya satu contoh Korun lah Pak ya. Satu contoh Korun ya. Korun itu kan ketika miskinnya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sepupuan dengan Nabi Musa Korun juga. Ya, saudara Nabi Musa ya. Taat ibadah kepada Allah ya. Sampai dia bersumpah kalau jadi orang kaya dia akan membantu dakwah Nabi Musa ya, akan banyak sedekah dan membantu dakwah Nabi Musa. Tapi ternyata begitu Korun kaya raya bukan lagi tidak taat, malah menjadi penentang terdepan dakwahnya Nabi Musa ya, dakwah Nabi Musa itu Korun. Ada lagi di Al-Qur'an misalkan dalam surat ke-7 ayat 175 176 namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu di zaman Nabi Musa juga ya. Bal'am bin Ba'urah itu pada seorang ulama yang sangat soleh. Sampai Nabi mengatakan saking solehnya Bal'am bin Ba'urah sampai tidak ada doanya yang tidak dikabulkan Allah. Saking solehnya, mustajab doanya Pak. Tapi subhanallah Pak, Bal'am bin Ba'urah ternyata matinya dalam keadaan kafir. Ya, kenapa? Karena ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, sudah dapat jabatan dari Firaun, ya. Sudah dapat jabatan dari Firaun, kemudian jadi kaya raya, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Jadi mayoritas orang beriman kalau diuji dengan kenikmatan itu mayoritasnya adalah mereka tidak lulus, gagal. Jadi kelompok yang lulus dengan ujian kenikmatan itu kelompok minoritas. Ya, semoga kita yang ada di sini Pak diuji dengan kenikmatan, mudah-mudahan termasuk kelompok yang lulus. Ya. Apa standar lulus itu Pak? Apa standar lulus Pak? Ya. Standar lulus dari ujian kenikmatan adalah berkah. Itu standar lulusnya. Ya, jadi berkah. Ya. Jadi orang-orang yang lulus dengan ujian kenikmatan itu standarnya adalah berkah. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat sahabat mendapatkan nikmat itu selalu doanya nggak pernah berubah. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi ya. Maka sebab itu jazakallahu Pak ya, kalau kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan dunia, kita doakan agar Allah memberkahinya. Ya, karena standar lulus dari ujian kenikmatan adalah berkah ya, adalah berkah ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan umatnya adalah diberkahi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Nabi setiap saat Pak mendoakan umatnya, ya Allah berkahilah umatku dimulai dari pagi harinya. Ya, jadi berkahilah umatku. Karena Nabi takut Pak orang umatnya diuji dengan kenikmatan kemudian tidak lulus sehingga tidak berkah ya. Maka Nabi selalu mendoakan umatnya adalah supaya diberkahi ya. Termasuk juga Pak kalau Nabi mengucapkan selamat kepada pengantin yang baru menikah ya. Kalau kita kan masyarakat kita biasanya mendoakan orang yang baru nikah kan semoga sakinah, mawaddah warahmah gitu Pak ya. Nah, itu doa yang tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi Nabi nggak pernah mendoakan itu Pak ya. Nabi nggak pernah mendoakan semoga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Tapi Nabi selalu mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma
fi khair. Jadi selalu mendoakan keberkahan. Karena standar lulus dari ujian itu adalah kenikmatan adalah berkah. Ya. Ada orang yang diuji dengan nikmat ilmu, ternyata justru gagal dengan ilmunya, muncul sombong dan sebagainya. Ya. Ada orang yang diuji dengan jabatan, gagal dengan jabatannya. Diuji dengan harta, gagal dengan ujian hartanya. Kenapa? Karena tidak ada berkah. Ya. Makanya standar lulus ujian kenikmatan adalah berkah. Nah Kifli ini, Pak, Kifli ini dia menjadi ahli maksiat karena dia diuji dengan kenikmatan. Ya. Dalam surat Al-Alaq, Pak, ayat ke-6 dan ke-7 Allah katakan, ya kalla innal insana layatgha ar-ra'a hustagna. Sungguh manusia itu menjadi makhluk yang terbiasa melampaui batas, terbiasa berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena ar-ra'a hustagna, karena dia merasa kaya. Ya, jadi karena dia merasa cukup nikmat dunianya. Ya, itu Allah yang ngomong, Pak. Ya, ternyata nikmat dunia itu akan membahayakan ya. Makanya semoga Allah berkahi semua kenikmatan kita sehingga kita lulus ya. Para ulama mengatakan berkah itu standarnya dua, Pak. Ya. Sesuatu yang disebut berkah itu adalah dua. Ya. Ilmu yang berkah, rumah tangga yang berkah, rezeki yang berkah, umur yang berkah. Apapun kalau kita katakan berkah, itu harus tidak boleh lepas dari dua ini cirinya. Yang pertama berkah itu ciri adalah subutul khair. Ciri berkah itu adalah konsisten dalam kebaikan dan ketaatan. Ya. Kalau dulu kita misalkan tidak punya jabatan, kita ahli masjid, ya, ahli masjid ya, rajin ke masjid. Begitu kita punya jabatan, nah jabatan itu berkah kalau kebiasaan baik yang sebelum punya jabatan tetap dilakukan. Itu namanya subutul khair, konsisten dalam kebaikan. Ya, konsisten dalam kebaikan. Maka Rasulullah SAW ketika ada orang menikah, Nabi mengatakan barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi. Artinya semoga kebaikan-kebaikanmu sebelum menikah, begitu kamu menikah tetap dilakukan kebaikan itu. Ya, dilakukan kebaikan itu. Misalkan contoh orang yang baru nikah itu, misalkan sebelum dia nikah berbakti kepada orang tuanya, setelah dia menikah dia tetap juga berbakti kepada orang tuanya. Itu namanya subutul khair, konsisten dalam ketaatan dan kebaikan. Yang kedua berkah itu cirinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Kalau dulu mungkin ketika rezekinya pas-pasan, dia termasuk orang yang rajin sholat malam, ya, rajin puasa Senin Kemis misalkan. Nah begitu dia diuji Allah dengan rezeki yang banyak, ya, maka kebiasaan baik sebelum kaya tetap dilakukan. Ya, sholat malam dilakukan, puasa Senin Kemis dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kaya bertambah kebaikannya. Ya sekarang karena banyak harta jadi bertambah, jadi banyak sedekah. Ya, banyak sedekah, banyak berbagi, banyak menolong orang lain. Itu namanya berkah. Ya. Jadi berkah itu kata para ulama cirinya ada dua. Subutul khair, konsisten dengan kebaikan yang dilakukan selama ini. Begitu nambah nikmat dirinya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Begitu pula dengan ilmu yang kita miliki, Pak ya. Sebelum kita rajin taklim, ya kita punya kebaikan apa? Setelah rajin taklim, ya kebaikan yang lama tidak ditinggalkan. Nah, kemudian bertambah kebaikannya, ya karena ilmunya terus bertambah. Nah, ini jamaah Pak, ini hikmah yang pertama bahwa kenikmatan dunia itu adalah fitnah, ujian keimanan, dan mayoritas manusia tidak lulus. Termasuk Kifli, termasuk orang yang tidak lulus waktu itu, Pak ya. Ya karena dia menjadi ahli maksiat, Pak ya, menjadi ahli maksiat ya. Allah katakan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia begitu mudah melampaui batas, begitu mudah berbuat zalim karena dia merasa dirinya cukup, merasa dirinya jadi orang yang kaya. Hikmah yang kedua pada dari kisah Kifli ini, kita kembali kepada wanita tadi. Hikmah yang kedua, Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran, ya bukan kemiskinan Pak, tapi kefakiran Pak ya. Kadang-kadang kefakiran itu mendorong seseorang menjadi kufur kepada Allah ya. Fakir itu di atasnya miskin Pak ya. Orang fakir itu adalah punya kebutuhan mendesak dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Itu namanya fakir Pak ya. Ya, orang fakir itu adalah orang yang di atas miskin. Kalau orang miskin dia masih mampu memenuhi kebutuhannya walaupun tidak sempurna ya. Tapi orang fakir itu Pak, dia punya kebutuhan yang mendesak tetapi dia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu namanya fakir ya. Nah, kata Nabi kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran membuat orang jadi kufur ya. Seperti wanita tadi Pak, dia sampai rela mau berbuat maksiat yang belum pernah dilakukannya karena kefakiran yang
mendesak hidupnya, ya, karena kefakiran. Maka zaman kalau Pak Nabi itu Pak, menyuruh kita itu supaya kita tidak jadi orang fakir. Ya, makanya kita meminta kepada agar terus Allah memudahkan rezeki kita, ya. Satu contoh misalkan yang mengatakan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, ya cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu dan kayakanlah aku. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu tanpa campur yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu tanpa aku bergantung kepada siapapun. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, ya, dan cukupkanlah aku, banyakkan rezekiku dengan hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadi hadis ini Pak menunjukkan bahwa kita memang harus berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang berkecukupan. Ya, karena yang mengatakan kadang-kadang kefakiran membuat kita menjadi kufur, Pak, membuat kita jadi kufur, Pak. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah mencukupkan rezeki kita, ya, mencukupkan rezeki kita. Ya, tidak harus kaya tapi mencukupkan, apa ya, mencukupkannya. Ya, apa namanya, rezeki pas-pasan, apa ya, rezeki pas-pasan, ya, pas butuh, pas ada, gitu ya, pas pengen jalan-jalan, pas ada rezekinya, gitu ya. Itulah, itu pas-pasan aja lah, Pak, ya, rezeki pas-pasan, ya. Nah, ini jamar kalau Pak, ini kita minta kepada Allah agar dicukupkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika kaya ujian, ya, ketika miskin juga ujian, ya. Dengan kaya ada yang tidak lulus seperti Kifli, dengan miskin seperti wanita tadi hampir tidak lulus, ya. Maka sekali lagi Pak, kita terus berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu diberikan kecukupannya. Sebagaimana Pak doa Abu Bakar, doa Umar, doa Ibnu Mas'ud, Pak, mereka selalu meminta kepada Allah agar nikmat yang diberikan saat ini itu tidak putus, ya. Ya, nah, mereka mengatakan ya Allah, apa namanya, doa mereka minta diterima Islamnya, ya, minta diterima Islamnya, kemudian minta agar nikmat yang Allah berikan tidak diputus, ya. Jadi maksudnya kalau harus dimudahkan rezekinya, tidak jadi orang kaya, tidak jadi orang miskin. Itu bayangkan setingkat sahabat saja Pak minta tetap berkecukupan, ya, minta kecukupan. Rasulullah SAW Pak, ada 3 tipe manusia yang paling dicintai Allah, ya. Ada 3 tipe manusia yang paling dicintai Allah, ya. Makanya kita mudah-mudahan kita punya ini tuh, ya. Kata Nabi, innallaha yuhibbut taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertakwa, yang kaya tapi sederhana. Ya, jadi kata Nabi, Allah itu sangat mencintai orang yang bertakwa, yang kaya, sederhana. Ya, artinya tidak suka memamerkan kekayaannya, Pak, ya, hidup sederhana. Jadi kata Nabi, Pak, ternyata orang kaya itu dicintai Allah, asal syaratnya bertakwa dulu, ya. Karena ternyata menemukan tipe O yang dalam satu orang, tipe 3 ini ada, agak susah juga, Pak, ya. Ya, sekali lagi Allah mencintai orang yang kaya, orang yang bertakwa, kaya dan sederhana, artinya tidak memamerkan kekayaannya, ya. Ada orang bertakwa dan kaya tapi juga hidupnya tidak sederhana, Pak, ya. Ya, cenderung juga berlebihan dalam kebutuhan duniawinya, ya, konsumtif, Pak, ya. Ya, jam tangan aja sampai 11 miliar misalnya, Pak, ya. Ya, misalkan, Pak, ya. Ya, jam tangan 11 miliar, ya. Ngopi aja sekali ngopi, Pak, 10 juta misalnya satu gelas, ya. Karena dia merasa kaya, ya, kaya. Dan itu namanya takwa, kaya tapi tidak sederhana. Ada orang yang kaya dan sederhana, sayangnya tidak bertakwa, gitu, ya. Tidak bertakwa, ya. Ada orang yang takwa sederhana, satu sayang tidak kaya, gitu, ya. Jadi memang menemukan 3 tipe ini agak berat, Pak, ya. Maka itu wajar manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, yang kaya dan sederhana, ya, menyembunyikan kekayaannya, tidak sombong, tidak pamer, ya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk 3 kelompok ini, Pak, ya. Ya, makanya ya kalau sudah pensiun boleh nggak cari rezeki lagi? Ya boleh, Pak, ya. Ya, karena mencari rezeki tidak ada kata pensiun, Pak, ya. Mencari rezeki tidak ada kata pensiun, Pak, ya. Ya, jadi Bapak yang sudah pensiun, Pak, ya, silakan cari rezeki lagi, boleh, ya. Jangan dicela udah tua ngejar dunia aja, enggak, Pak, ya. Memang cari rezeki itu bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah, ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, mencari rezeki yang halal itu, Pak, itu pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Mencari rezeki yang halal itu pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Bahkan Umar bin Khattab, Pak, itu doanya kepada Allah, Pak. Doa Umar bin Khattab adalah, ya Allah, wafatkan aku
ketika aku sedang mencari rezeki yang halal atau ketika aku sedang berjihad di jalan Allah. Itu doa Umar, Pak. Jadi Umar itu meminta kepada Allah agar diwafatkan ketika sedang mencari rezeki yang halal atau ketika sedang berperang di jalan Allah. Dan ternyata Pak, dua-duanya nggak Allah kabulkan. Umar malah meninggalnya lebih dari itu, Pak, ya. Itu beliau ketika akan memimpin sholat subuh dan ditikam, ya, ditikam, Pak. Masya Allah, Pak. Jadi Umar, Pak, salah satu ingin meninggal dunia ketika sedang mencari rezeki yang halal, ya. Makanya silakan Bapak, ya. Jadi bagi yang sudah merasa pensiun, ya boleh cari rezeki lagi, Pak, ya. Ya, entah jualan pulsa lah, ya, atau apalah, ya, seperti itu, Pak, ya. Ya, karena mencari rezeki juga bagian dari ibadah, ibadah. Kenapa begitu, Pak? Karena kita ingin jadi orang kaya yang tidak bergantung kepada anak-anak, yang tidak bergantung pada siapapun, sehingga kita jadi orang bertakwa yang mandiri, Pak. Jadi orang bertakwa yang mandiri, kemudian kita sederhana dan kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Pak, ya. Ini kira-kira dari hadis Kifli ini yang bisa kita ambil. Ya, yang kedua adalah kita berhindar kepada Allah, meminta kepada Allah agar dihindari dari kefakiran, Pak, ya. Karena fakir itu bisa mendorong orang jadi berbuat maksiat seperti wanita tadi. Nah, yang ketiga, Pak, ya, yang ketiga, ya mungkin ini hikmah yang ketiga yang kita bahas yang terakhir aja, Pak, ya. Walaupun dalam kitab tertentu itu banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Nah, yang ketiga yang menarik, Pak, ya, adalah para ulama menganalisa dari hadis ini, Pak. Kenapa kita tiba-tiba Kifli ingin bertobat? Nah, itu masalahnya, Pak, ya. Yang kata Nabi tadi, Kifli tidak pernah berhenti berbuat maksiat, tapi kenapa tiba-tiba Kifli ingin tiba-tiba ingin bertobat, Pak, ya, ingin bertobat. Sampai dia mengatakan, wallahi la asillahal kifu abadan. Demi Allah, Kifli mulai hari ini tidak akan pernah lagi bermaksiat kepada Allah selamanya. Ini Masya Allah, Pak, ya. Ini si perempuan tadi tidak mendakwahi Kifli, ya, tidak mendakwahi Kifli, ya. Tapi tiba-tiba Kifli ingin tobat saja. Cuma melihat kagum ada perempuan yang belum pernah berzina, itu aja, Pak, ya. Kifli cuma kagum ada perempuan yang dia temui selama ini belum pernah berzina. Itu aja yang membuat Kifli jadi taubat. Kan sederhana itu, Pak. Nah, Masya Allah, Pak, analisa para ulama, Pak, kenapa Kifli tiba-tiba ingin bertobat, ya, mendapat hidayah untuk tobat kepada Allah, itu sebab utamanya dari hadis disebutkan adalah karena Kifli sedekah, Pak. Karena Kifli sedekah. Ya, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Tadi berapa sedekahnya, Pak? 300 jutaan, ya 60 dinar, Pak, ya. Sedekahnya 60 dinar. Walaupun awalnya Kifli bersyarat, Pak, ya. Bersyarat untuk dicampur, untuk dilayani oleh wanita tadi. Tapi ternyata Kifli membatalkan niat maksiatnya dan uangnya tetap dikasih, Pak. Uangnya tetap dikasih sama Kifli. Itu sedekah. Ternyata jamaah Allah, Pak, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Muaz bin Jabal, ternyata sedekah itu, kata Nabi, itu seperti air yang memadamkan api. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu menghapuskan keburukan-keburukan. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa dan sedekah itu bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada pada seseorang sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah, Pak, Nabi mengatakan sedekah itu ibarat air yang bisa memadamkan api. Jadi ternyata Kifli, Pak, jadi tiba-tiba ingin berubah jadi orang baik itu karena Kifli itu sedekahnya. Karena sedekahnya Kifli. Nah, oleh sebab itu jamaah Allah, Pak, ya, kalau kita merasa banyak dosa, ya, misalkan merasa banyak dosa, Pak, sudahlah kita banyak sedekah. Ya, banyak sedekah karena sedekah itu menghapuskan dosa-dosa, ya. Dan sedekah juga, Pak, itu bisa merubah karakter buruk, ya. Merubah karakter buruk, ya. Makanya kalau ada orang yang punya sifat yang buruk, sudah, kalau dia nyadar punya sifat buruk dan dia tidak ingin punya sifat buruk ini, nah, seperti misalkan temperamental, Pak, ya. Gampang marah misalkan, ya. Ya kan problem hari ini, Pak, orang mungkin karena menghadapi kehidupan dunia yang berat, Pak, ya, sehingga orang menjadi orang yang gampang marah, Pak, temperamental misalkan, Pak, ya. Sudahlah, banyaknya sedekah dia, ya, banyak bersedekah, ya. Insya Allah lama-lama sifat buruk itu akan Allah hilangkan, Pak. Sebagaimana Kifli sekali sedekah, Pak, menghilangkan sifat buruknya. Maka kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu memadamkan, menghilangkan keburukan-keburukan termasuk dosa-dosa seperti air memadamkan api, ya. Nah, mudah-mudahan jamaah Allah, Pak, ya, dengan
sedekah yang Bapak lakukan ini menjadi penghalang dari keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Bahkan Rasulullah Pak, sedekah itu juga bisa mencegah dari penyakit-penyakit yang berat Pak ya. Ya, penyakit-penyakit yang berat tuh bisa tercegah dengan sedekah. Sampai Pak. Di dalam Al-Qur'an surat 11 ayat 15 dan 16 ya. Dalam Al-Qur'an surat 11 surat Hud ayat 15 16 Pak, bagaimana Pak Allah mengancam dengan hukuman yang berat bagi mereka yang beramal soleh untuk tujuan dunia. Ya. Ada misalkan ada orang yang rajin puasa biar semata-mata tuh ya biar langsing aja. Ya. Ada orang yang rajin puasa biar semata-mata langsing. Ada orang yang ingin dia memperbanyak salawat, motivasi cuma satu, ingin cepat kembali rumah misalkan Pak ya. Nah, itu Pak dalam surat 11 tadi Pak ayat 15 16 itu diancam oleh Allah ya. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ya dan perhiasannya dari amal-amalnya Allah kasih. Tapi kata Allah di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa kecuali diancam neraka. Karena dia sudah berbuat syirik ya. Jadi orang yang beribadah hanya untuk tujuan dunia saja Pak, itu kategorinya syirik kecil. Ya, syirik kecil ya. Ya, kan ada orang yang misalkan rajin sedekah biar jadi orang kaya kan Pak ya. Rajin apa misalkan ya, rajin sholat tahajud biar dapat proyek ya, seperti itu. Kalau ibu-ibu rajin puasa biar langsing misalkan Pak, biar langsing Pak ya. Itu Allah katakan Pak, itu perbuatan syirik yang diancamnya neraka ya. Sampai Allah mengatakan Pak, mereka kalau beribadah untuk tujuan dunia, kalau beribadah untuk tujuan dunia Pak, Allah kasih ya. Wahum fiha la yubkhusun, kata Allah, mereka tidak akan dirugikan. Ada orang yang rajin sedekah biar kaya Pak, kan Allah kasih kaya dia ya. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali akan dimasukkan ke neraka karena dia sudah berbuat syirik. Tapi Masya Allah Pak, sedekah itu Nabi mengajar ke sedekah boleh untuk tujuan agar Allah sembuhkan penyakit kita. Ya, kata Nabi, sembuhkanlah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Ya, jadi seolah-olah Pak, Nabi dengan Allah itu bertentangan. Ya, kalau Allah mengatakan tidak boleh ibadah untuk tujuan dunia semata, tapi Nabi mengatakan sedekah boleh untuk tujuan supaya sembuh sakitnya. Berarti kesimpulannya, sedekah itu adalah amalan yang punya spesial tersendiri. Ya, sampai-sampai Nabi membolehkan kita sedekah supaya Allah sembuhkan penyakit kita ya. Jadi kalau kita punya penyakit silakan bersedekah ya. Bersedekah, ya Allah, saya sedekah, semoga dengan sedekah ini penyakit itu engkau sembuhkan ya. Jadi niatnya saya sedekah biar Allah sembuhkan penyakit saya, itu dibolehkan Pak ya. Karena Nabi mengatakan Pak, ya sembuhkanlah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah Pak, dengan sedekah. Masya Allah Pak ya. Nah ini kifli Pak, Allah rubah keadaan hidupnya yang tadinya berkarakter buruk, tiba-tiba dia langsung ingin jadi orang baik. Itu kata para ulama karena memang sedekah terbaiknya ya. Karena sedekah terbaiknya sampai 60 dinar tadi. Masya Allah Pak. Ya rasanya Pak agak sulit hari ini Pak, orang ya sedekah kepada orang yang nggak dikenal Pak ya. Ya nggak dikenal sebelumnya minta bantuan ya. Saya nggak tahu nih kalau ada orang yang kita tidak kenal minta bantuan ke kita, nah kira-kira kita kasih berapa itu Pak ya? Ya kita nggak kenal lah Pak ya, minta bantuan ya. Misalkan minta bantuan 2 juta, ya kita nggak kenal, kita kasih nggak 2 juta Pak. Ya, rasanya agak sulit juga Pak orang sekarang Pak ya. Tapi kifli Pak sampai nggak panggung Pak, sampai 60 dinar ya. Itu menunjukkan bahwa sedekahnya kifli itulah yang membimbing dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan Pak ya, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma ya. Ya, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Dan dalam hadis riwayat Muaz tadi Pak, kalau kita ingin jadi orang baik ya, kalau kita ingin dibimbing jadi orang baik, salah satu amalan yang harus kita jaga supaya Allah terus membimbing kita jadi orang baik adalah sedekah. Karena dia mengatakan kepada Muaz, ala adulluka al abwabil khair. Muaz, maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Ya. Yang dimaksud pintu-pintu kebaikan itu Pak, itu kebaikan dunia dan akhirat. Pintu rezeki, pintu harmonis, pintu akhlak yang baik, pokoknya segala pintu kebaikan di dunia dan segala pintu kebaikan di akhirat. Kata Nabi, kalau ingin kita banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, baik kebaikan yang bersifat dunia atau kebaikan akhirat, maka kata Nabi, jaga pintunya, buka pintunya.
Kata Nabi yang ketiga, as-saumu junnatun, puasa. Puasa adalah benteng dari segala keburukan, ya, benteng dari api neraka. Maka Rasulullah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, usahakan semalas-malasnya kita Pak, minimal puasa sunnah itu jangan kurang dari 3 hari setiap bulannya. Ya. Jadi Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah Pak, untuk menjaga puasa sunnah minimal 3 hari dalam sebulan. Kenapa Nabi sebutkan 3 hari? Karena satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Ya, Allah mengatakan dalam surat ke-6 ayat 160, Pak, kalau kita mengerjakan satu kebaikan maka pahalanya dilipatkan akan 10 kali lipat. Jadi kalau kita puasa 1 hari berarti pahalanya di mata Allah seperti puasa 10 hari. Berarti kalau kita puasa sebulan minimal 3 hari berarti kita seperti puasa 30 hari 1 bulan. Ya, makanya kalau bisa semalas-malasnya kita usahakan jangan pernah kurang puasa kita minimal 3 hari dalam sebulan, karena itu benteng dari segala keburukan dunia akhirat. Kata Nabi, as-saumu junnatun, ya, puasa itu benteng dari keburukan-keburukan dunia akhirat. Pintu yang kedua adalah sedekah. Ya, biasakan kita bersedekah walaupun kecil, Pak, ya. Ya, walaupun kecil tetap biasakan sedekah, ya. Dan yang ketiga adalah kata Nabi, sholat malam, ya, sholat malam, ya. Kalaupun belum bisa tahajud, misalkan ada orang yang belum bisa tahajud, mulailah sholat malamnya dengan minimal sholat witir setelah Isya atau salat witir sebelum tidur. Jadi kalau ada orang yang sudah bisa salat witir sebelum tidur atau salat Isya karena dia mungkin belum bisa bangun tahajud, itu saja pas sudah dapat pahala salat malam. Ya, makanya kalau bisa kita dorong anak-anak kita, Pak, ya, itu biasakan mereka kalau belum bisa tahajud salat witir lah minimal setelah selepas Isya walaupun cuma 1 rakaat. Inilah 3 pintu kebaikan, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan segala kebaikan di akhirat, Pak, maka jagalah 3 amal ini. Ya, tadi puasa minimal 3 hari dalam sebulan, kemudian biasakan untuk tetap bersedekah, dan yang ketiga biasakan tidak meninggalkan sholat malam walaupun hanya sholat witir doang, sehari 1 rakaat misalkan pada Isya kalau belum bisa dibangun tahajud. Karena kalau udah terbiasa lama-lama nanti akan Allah mudahkan untuk bangun malam. Kira-kira demikian jazakallahu ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Selebihnya saya sudah sampaikan di khutbah Jumat bahwa akhir hayat itulah yang menentukan nasib kita di hari kiamat. Kifli ahli maksiat di akhir hayatnya taubat dan ternyata Allah masukkan ke dalam surga karena amalan terakhirnya. Demikian, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk terus optimis bahwa Allah adalah Maha Baik, akan terus memberikan kebaikan kepada kita di dunia akhirat. Asal syaratnya kita tetap membuka ketiga pintu kebaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.